Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua di rumah? Adik-adik di rumah, kakak-kakak di rumah, dan teman-teman seperjuangan di rumah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Ketika setiap manusia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu juga bagian dari tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semua. Jadi bagi teman-teman yang masih dirundung musibah, yakinlah bahwasanya Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Karena Allah sayang dan cinta sama kita, bentuk kasih sayang Allah adalah kita diberikan ujian, diberikan musibah dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan bahas seputar syirik. Seputar apa? Seputar syirik. Syirik artinya adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan di sini adalah mengalihkan ibadah yang seharusnya ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi milik orang lain. Syirik itu secara garis besar terdiri dari dua macam. Yang pertama syirik akbar, syirik yang besar. Yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil, biasa juga disebut syirik khafi, syirik yang ringan. Apa itu syirik akbar? Syirik akbar adalah menyekutukan Allah secara terang-terangan atau secara langsung, mengalihkan ibadah yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dialihkan untuk yang lain. Contohnya adalah berdoa. Berdoa itu sebenarnya untuk Allah, akan tetapi berdoanya bukan untuk Allah, melainkan berdoa di kuburan, berdoa untuk pohon, berdoa untuk ini itu dan lain sebagainya. Misal menyembelih hewan. Nah, menyembelih hewan ini sebenarnya ibadah untuk Allah, akan tetapi menyembelihnya bukan atas nama Allah, untuk sesembahan dan lain sebagainya. Dan banyak sekali terjadi syirik-syirik ini di kehidupan kita masing-masing. Masih banyak umat Islam itu yang menyembah kuburan, yang masih pergi ke dukun, yang masih menyembah pohon, berdoanya di pohon, berdoanya di kuburan, berdoanya di dukun dan lain sebagainya. Hal ini banyak. Lah, apa hukuman bagi orang-orang yang melakukan syirik akbar, yang melakukan syirik besar? Hukuman yang pertama adalah al-khuruju minal millah, yaitu keluar dari agama Islam. Jadi besar sekali konsekuensinya, besar sekali hukumannya. Barang siapa yang melakukan syirik akbar, yang melakukan syirik besar, al-khuruju minal milah, keluar dari ajaran agama Islam. Yang kedua adalah hukumannya khalidina finnar. Yang kedua adalah kekal di dalam api neraka. Yang ketiga adalah menghapus amal-amal ibadah yang sebelumnya. Jadi kita sholat kita pahalanya hilang, puasa kita pahalanya hilang, ngaji kita pahalanya hilang, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil sama mengalihkan ibadah yang seharusnya untuk Allah, akan tetapi tersisipi. Bukan dialihkan sepenuhnya, tersisipi ibadah untuk orang lain. Karena tersisipi jadi sifatnya ringan. Apa contohnya? Contohnya adalah riya dan sum'ah. Jadi awal kita ingin sholat ikhlas karena Allah. Ya Allah, saya sholat karena Engkau, gitu. Jadi niatnya sholatnya karena Allah. Tiba-tiba di tengah sholat setan bisikin di telinga kita, di sampingmu itu ada gurumu, di sampingmu ada sholatmu, sujudlah yang lama. Biar apa? Karena engkau sedang dilihat oleh temanmu yang di sebelah, karena engkau sedang dilihat oleh gurumu yang sholatnya ada di sebelahmu. Nah, ini adalah bagian dari riya. Nah, jika kita mengiyakan perasaan riya ini dan kita laksanakan perasaan tersebut, maka kita sudah menyekutukan Allah dengan syirik kecil dengan riya itu tadi. Nah, apa konsekuensi atau hukuman bagi orang-orang yang melaksanakan riya atau melakukan syirik kecil? Tentunya berbeda dengan syirik yang pertama. Bagi yang sengaja dan mengiyakan riya ini ada dalam ibadahnya,
maka yang pertama, dia tidak dikeluarkan dari agama Islam seperti yang di syirik akbar. Kemudian dia juga tidak dikekal di neraka. Cuman tetap ada hukuman bagi orang yang melaksanakan riya. Apa? Ibadahnya itu tadi sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah-ibadah yang lalu tetap tidak dihapuskan seperti syirik akbar, akan tetapi ibadah yang dikerjakan ketika ibadahnya mengandung unsur riya, maka ibadahnya itu tidak diterima atau batal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bernilai ibadah, tidak ada pahalanya. Nah, lalu sebaiknya bagaimana? Maka riya ini adalah senjata syaitan, riya dan sum'ah. Kalau riya itu ingin dilihat orang lain, kalau sum'ah ingin didengar sama orang lain. Nah, ini adalah ibadah atau senjata yang digunakan oleh syaitan. Untuk siapa? Untuk kita semua umat Islam. Jadi ketika sholat pasti syaitan itu membisiki. Ketika kita tadarus ngaji pasti syaitan membisiki. Di sampingmu itu loh ada temanmu yang suka sama suaramu, maka lantunkan yang bagus. Karena apa? Karena sedang didengarkan oleh temanmu. Maka inilah tugasnya syaitan. Maka tugas kita adalah menepis seluruh bisikan-bisikan syaitan yang mengandung riya dan sum'ah. Agar apa? Agar ibadah kita bersih dari riya dan sum'ah. Jadi ketika ada bisikan, tepiskan. Ketika ada bisikan, tepiskan. Tetap ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Ada juga kadang kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid, datang ke masjid mau sholat tahiyatul masjid, kemudian ada orang lewat gitu, kemudian saya tidak jadi sholat tahiyatul masjid karena nanti takut dilihat orang. Ini juga bagian dari riya. Loh, mengapa demikian? Iya, karena kita tidak jadi melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena dilihat orang lain. Maka yang betul adalah tetap laksanakan sholat tahiyatul masjid, perasaan riyanya ditepis, dihilangkan, dan kita berusaha menghusyukkan serta meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pahalanya akan tetap utuh selama kita bisa menepis perasaan riya dan sum'ah. Ya, sekian dari saya. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.